wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG 2025, perkenalkan nama saya Desmi Rianti Samosir, NIM 2401103118775053, asal LPTK Universitas Negeri Surabaya, asal instansi Manggota Gunung Sitoli Sumatera Utara. Program studi pendidikan kimia. Saya akan menyampaikan materi faktor-faktor laju reaksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak mualimah? Oke. Lagi belajar kimia sekarang ya kan? Iya. Sebelum mulai pembelajarannya, ketua kelas pimpin untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Siapa teman-teman kalian yang gak datang? Berarti ada satu orang yang gak hadir? Ya. Siapa yang tidak hadir, sekretaris? Raffi. Kemana Raffi? Oh, mudah-mudahan Raffinya cepat sembuh ya. Kita doakan biar bisa bergabung. Ayo, udah. Sebelum mulai pembelajarannya, kita ice breaking dulu. Seperti biasa, tepuk semangat. Oke? 1, 2, 3. Masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Apa judul pembelajaran kita? Laju reaksi. Setelah kita belajar laju reaksi, kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada 5 yang harus kita capai. Apa dia? Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Yang kedua, menjelaskan pengaruh luas permukaan larutan terhadap laju reaksi untuk reaksi asam cuka menggunakan cangkang telur. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi dengan menggunakan air terhadap vitamin C. Yang keempat, menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dengan menggunakan soda kue tambah asam cuka terhadap gelembung balon. Yang kelima, menjelaskan pengaruh katalis terhadap laju reaksi dengan menggunakan paperclip asam cuka tambah pemutih. Berarti ada 5 yang harus kita kuasai dalam pembelajaran faktor-faktor laju reaksi. Sudah? Di dalam pembelajaran ini nanti kita ada asesmen. Asesmennya ada 3. Apa saja? Yang pertama asesmen awal. Yang kedua asesmen rubrik pada kerja kelompok. Yang ketiga ada post test atau evaluasi akhir. Jadi itu yang kita gunakan untuk pembelajaran faktor-faktor
laju reaksi ini. Masih ingat nggak anak-anak mualimah apa pengertian laju reaksi? Coba salah satu dari temanmu tunjuk tangan. Gina. Laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Perubahan konsentrasi produk atau reaksi per satuan waktu. Lihat, mualimah akan melihatkan. Coba perhatikan nak, media yang ada di depanmu. Ini kira-kira apa? Apa ini? Baskom yang berisi pakaian. Baskom yang berisi pakaian. Kira-kira pakaian yang satu baskom ini, kalau kita ingin mencucinya, menggunakan 1 sendok takar deterjen atau yang 2 nak? 2 takar sendok deterjen. Oke. Yang kedua, perhatikan ini apa kira-kira nak? Wortel. Kalau kita lagi memasak di rumah, manakah kira-kira yang cepat larut, yang cepat masak, yang wortel utuh atau yang dipotong-potong? Yang dipotong-potong. Oke. Berarti sudah tahu membedakannya mana yang cepat larut, mana yang cepat bersih, mana yang cepat masak. Tetapi tidak tahu apa penyebabnya, kok cepatan masak yang dipotong daripada yang utuh. Kok lebih cepat yang bersih yang pakai 2 sendok takar deterjen atau yang 1? Sudah? Dah, sebelum mulai belajar faktor-faktor laju reaksi, mualimah ingin melakukan asesmen awal. Silahkan ambil penanya, ambil bukunya nak, tulis namanya seperti biasa. Tulis nama dan kelas. Oke? Silakan ya nak ya, diisi, dijawab dengan jawaban singkat. Akan asesmennya sekarang. Mualimah tunggu sekitar 2 menit. Oke? Sudah selesai nak? Dah, bagi yang sudah selesai silahkan dikumpulkan kepada temannya, 2 orang saja, antarkan ke depan. Ini cacah telur, oke. Yo, silakan. Ini apa percobaannya? Cacah telur juga. Ini percobaannya apa? Oke, yo. Ini percobaannya apa nak? Soda kue. Oke. Oh ya Allah, tunggulah kalau gitu. Oh ya Allah. Sudah? Coba anak-anakku sekalian lihat LKPD-nya. Perhatikan LKPD-nya. Di dalam LKPD ada dia alat dan bahan,
ada prosedur kerjanya. Ada prosedur kerjanya. Silakan dikerjakan praktikumnya sesuai dengan prosedur.
setelah kita melakukan praktikum sederhana, silakan dijawab soal yang ada pada LKPD dan tuliskan kesimpulan mengenai praktikum yang Ananda sekalian kerjakan. Sebelumnya ini akan mempresentasikan setiap kelompok ke depan. Setiap satu kelompok diberikan waktu untuk mempresentasikannya 3 menit. Setiap kelompok mempresentasikannya hanya 3 menit. Sekarang dimulai dari kelompok pertama. Silahkan, kelompok pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktek kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum itu, saya akan menyebutkan apa saja bahan-bahan praktek yang kami gunakan. Di sini ada botol aqua 600 ml sebanyak 3 buah. Selanjutnya sendok makan, stopwatch untuk mengukur berapa cepat laju dalam reaksinya, balon berwarna-warni sebanyak 3 buah, asam cuka dapur, dan soda kue. Untuk prosedur pengerjaannya, pertama, sebanyak 60 ml cuka dapur dimasukkan ke dalam 3 botol plastik. Selanjutnya, memasukkan soda kue sebanyak 1 sendok ke dalam balon pertama, 2 sendok ke dalam balon kedua, dan 3 sendok ke dalam balon ketiga dengan bantuan corong dari kertas. Selanjutnya, memasukkan ujung balon ke dalam ujung botol plastik, tetapi soda kue tidak boleh masuk ke dalam botol plastik. Setelah beberapa saat, soda kue yang ada di dalam balon dituangkan ke dalam botol yang berisi cuka dapur, serentak dengan ketiga balonnya. Dengan bantuan stopwatch, mencatat waktu mulai soda kue yang terdapat dalam balon bercampur dengan cuka dapur yang ada di dalam botol sampai soda kue habis bereaksi dan balon mengembang. Nah, di sini kami sudah mendapatkan hasilnya. Untuk yang berisi 1 sendok baking soda, kami mendapatkan reaksi dengan waktu 24 detik. Untuk 2 sendok baking soda yang 2 sendoknya, kami mendapatkan selama 16 detik bereaksi. Dan yang 3 sendok itu selama 10 detik sudah bereaksi. Jadi kesimpulan dari praktek yang telah kami lakukan hari ini yaitu semakin banyak baking soda yang ditambahkan, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Dan semakin tinggi konsentrasi, maka semakin cepat terjadi reaksi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun dan kepada kita semua saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kelompok 1 mempresentasikan hasilnya, sekarang maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang berjudul pengaruh luas permukaan. Yang alat dan bahannya, gelas aqua 3 buah, cangkang telur 3 buah, sendok makan, stopwatch, air, asam cuka makan. Jadi kesimpulannya, semakin luas permukaan maka semakin cepat terjadi reaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah temanmu mempresentasikan praktikumnya, laju reaksi dengan luas permukaan, bahwa kalian telah dapat menyimpulkan semakin luas permukaan, semakin cepat terjadi reaksinya. Sekarang untuk kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga yaitu pengaruh suhu. Kelompok yang ketiga, silahkan kamu bacakan hasil kesimpulan yang kalian dapatkan setelah melakukan percobaan sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dari pengaruh suhu. Alat dan bahan. 1. Air panas. 2. Air dingin. 3. Air normal. 4. Stopwatch. 5. Vitamin C 3 buah. 6. Gelas aqua 3 buah. Prosedur kerja. Masukkan 3 tabung dengan air dingin, air normal, dan air panas. Masukkan vitamin C ke dalam ketiga tabung tersebut. Catat waktu vitamin C mana yang paling cepat habis bereaksi. Kesimpulannya adalah semakin tinggi suhu, semakin cepat terjadinya reaksi, dan begitu juga sebaliknya. Demikian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah teman kalian mempresentasikan untuk pengaruh suhu terhadap laju reaksi, sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 4. Pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Kepada kelompok 4, Mualimah persilakan untuk mempresentasikan hasil praktikumnya atau hasil diskusinya dengan teman kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang percobaan kami, yaitu pengaruh katalis. Alat dan bahannya asam cuka, pemutih pakaian, paper clip, dan 2 gelas aqua gelas. Kesimpulan kami yaitu katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi melalui jalur alternatif tanpa ikut habis dan tanpa mengubah jumlah produk atau posisi keseimbangan reaksi. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil dari praktikumnya, kita dapat mengambil pelajaran bahwa yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama, konsentrasi. Yang kedua, luas permukaan. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, katalis. Untuk ananda kami yang masih punya pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada kelompok berapa dia yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 punya pertanyaan untuk kelompok 4. Tolong didengarkan. Pertanyaan kami, kenapa katalis dapat mempercepat terjadinya reaksi? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kenapa katalis dapat mempercepat laju reaksi? Karena katalis dapat menurunkan energi aktivasi sehingga reaktan lebih mudah bereaksi. Dari pertanyaan temannya, kenapa katalis dapat mempercepat laju reaksi? Karena dapat menurunkan energi aktivasi. Sudah? Lanjut, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Kenapa luas permukaan serbuk dikatakan lebih besar daripada cacah atau bongkaran? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1, yaitu karena volume zat yang sama dibagi menjadi banyak partikel kecil, sehingga lebih banyak bidang yang dapat bersentuhan dengan rektan lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada anak-anak kami sekalian yang telah melakukan praktikumnya dan mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Sekarang kita dapat menyimpulkan, mengambil kesimpulan bersama.
dari praktikum dan LKPD yang Ananda kerjakan itu berarti kita sudah bisa mengambil kesimpulan bersama. Sekarang Mualimah ambil kesimpulannya. Ada berapakah faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ada 4. Faktor yang pertama adalah yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi. Faktor yang kedua adalah suhu. Faktor yang ketiga luas permukaan. Faktor yang keempat katalis. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat terjadi reaksi. Nah, selanjutnya, kalau semakin tinggi suhu, semakin cepat terjadi apa? Reaksi. Semakin luas permukaan, semakin cepat terjadi reaksi. Yang keempat, katalis dapat mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi sudah tahu ya bahwa 4 yang mempengaruhi faktor laju reaksi. Terima kasih kepada anak-anak kami sekalian yang telah mengambil kesimpulannya dengan baik. Nah, sekarang Ananda, setelah kita dapat menyimpulkan, ada soal di sini bahwa telah berakhirnya pembelajaran faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada soal post-test yang Ananda harus kerjakan. Mualimah bagikan, silahkan dikerjakan secara sendiri-sendiri. Oke? Waktu pengerjaan post-testnya telah selesai. Jadi diharapkan Mualimah 1 orang berdiri untuk mengumpulkan hasil post-test teman-temannya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Mualimah ingatkan, untuk pembelajaran kita di minggu depan adalah manfaat laju reaksi terhadap industri. Silakan Ananda aku baca sekalian di rumah materinya, biar minggu depan kita lebih mudah untuk memahami pelajaran yang ingin Mualimah sampaikan. Sebelumnya Mualimah bilang lagi, karena pembelajaran kita sudah sampai pada akhir, tugas yang ingin Mualimah berikan adalah kerjakan di rumah poster tentang faktor-faktor laju reaksi yang dikumpulkan 2 minggu dari sekarang. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini, maka kita ucapkan bersama hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.